Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang budiman dimanapun berada. Sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu, orang-orang yang merugi, ada orang fasik, ya, ada orang musyrik yang menduakan Allah, ada lagi orang-orang kafir. Kalau ini udah jelas alamatnya, jelas identitasnya, dia nggak percaya pada Allah. Nah, kafir ini eh, ada dua orang, orang kufur kepada Allah, ada juga kufur nikmat. Ya, dia dikasih nikmat banyak tapi dia ingkar, itu namanya kufur nikmat. Jadi seolah-olah nggak pernah bersyukur, padahal hartanya berlimpah, rumah mewah, kendaraan mewah, tapi dia tetap tidak bersyukur. Itu namanya kufur nikmat. Yang paling bahaya ya kita kufur nggak mengakui keberadaan Allah. Hati-hati, ya. Orang kafir ini jelas identitasnya, ya, nggak boleh kita samar-samarkan. Kul ya ayyuhal kafirun, karena di Al-Quran juga jelas tegas, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas identitasnya, walaupun sekarang orang gembar-gembor politik identitas, tapi identitas kita harus jelas, anak muslim. Nah, ini harus kita pertegas. Ini adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang kafir. Orang kafir ini dengan segala tipu daya, dengan segala macam upaya jungkir balik, mereka membenci Islam. Siapa orang kafir itu? Ya, kalau menurut kita orang muslim di luar Islam kafir. Inna dina indal Islam. Oh begitu ya, kalau Anda tanya kepada orang dan Islam, jawabannya akan sama. Jadi sah-sah saja, dan memang sudah sewajarnya kalau penganut sebuah ajaran agama meyakini bahwa agamalah agama yang dianut yang paling benar. Bagi kami muslim, hanya Islam agama yang paling benar. Nah, jelas identitasnya. Nah, kita dalam menghadapi orang kafir, bagaimana kita bersikap? Ada orang kafir ini yang memerangi kita, ada juga yang namakan ini nama kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir yang mau hidup rukun, guyub, damai, nggak memusuhi kita. Nah, Rasulullah mengatakan kalau kita memerangi kafir zimmi, ya, sama seperti memerangi aku. Maka itu kalau kita umat Islam ini berperang bukan untuk mencari musuh, tapi mempertahankan. Jadi kalau ada orang yang mau hidup damai, rukun, kita harus memperlakukannya dengan akhlak dan adab yang baik, sebagaimana contoh Rasulullah. Dan yang terakhir, ini yang paling berbahaya, orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang digambarkan Al-Quran, orang kafir jelas di neraka. Tapi ada lagi yang paling tingkatan tertinggi, orang-orang munafik. Ini adalah orang-orang musuh dalam selimut, orang-orang hipokrit, orang-orang yang menggunting dalam lipatan, orang-orang yang musuh dalam selimut. Ya, manis bila berhadapan, balik belakang lain bicara. Dia seperti belangkon, depannya senyum, belakangnya mengepalkan tinju. Ada kesempatan saya hantam. Ini bahaya. Jadi Islam ini bisa porak-poranda, Islam ini bisa hancur karena apa? Karena musuh dalam selimut. Ya, al-Islam mahjubun bil muslim. Yang bisa menghancurkan Islam itu bukan serangan dari luar, tapi musuh dalam selimut. Ini bahaya. Apalagi labelnya Islam, tapi dia menyerang Islam dari dalam. Dan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dari zaman kolonial. Ya, bagaimana musuh dalam selimut ini adalah paling efektif. Makanya kalau orang kafir ini hanya di neraka, tapi orang-orang munafik, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar, di jurang neraka yang paling dalam. Nah, ini ganjaran balasan bagi orang-orang munafik, ya. Orang munafik itu hati-hati, kita harus waspada karena potongannya sama, kita nggak bisa bedakan, ya. Kalau kita hitam putih kita bisa membedakan, tapi munafik ini orangnya abu-abu, ya. Manis bila berhadapan, balik belakang lain bicara. Hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada sifat munafik dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari kategori orang-orang yang celaka, dan mudah-mudahan kita bisa menggapai surganya Allah, masuk surga bersama Rasulullah, masuk surga bersama para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang soleh. Kita berdoa pada Allah agar kita tetap istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.